Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Ikhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah dengan taufik inayah dan maunah dari Allah, hari ini kita sudah melewati pertengahan bulan Syawal yang tidak terasa Ramadan yang begitu indah membersamai kita dengan pelajaran-pelajarannya yang membuat kita menjadikan Ramadan betul-betul sebagai sarana yang efektif untuk lebih belajar mendekatkan diri kepada Allah, belajar untuk semangat beribadah, belajar untuk semangat meningkatkan kualitas iman dan takwa. Hasilnya mudah-mudahan kita bisa mulai rasakan sejak bulan Syawal ini dan bulan-bulan ke depan. Akan kita rasakan peningkatan dari pelatihan yang kita kerjakan selama bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah mengabulkan kita semua, dan itulah yang dikatakan dalam pepatah Arab, laisal aid biman labisal jadid walakinnal aid man taqwahu yazid. Bukanlah orang yang beridul fitri itu adalah mereka yang sifatnya hanya berpenampilan seperti pakaian baru, rumah baru, mobil baru. Tapi orang yang beridul fitri itu adalah mereka yang ketakwaannya bertambah. Sedikit saya ulas kalimat doa yang kita baca, yang dibaca oleh para sahabat ketika kita bertemu di bulan setelah Ramadan. Taqabbalallahu inna wa minkum. Itu berarti adalah harapan kita masing-masing ketika kita bertemu satu sama lain, saling mendoakan. Dan doa yang kuat itu adalah saling mendoakan. Kita berdoa untuk saudara kita berdoa untuk kita. Itu doa yang lebih kuat dari kita berdoa sendiri. Ya. Apalagi saudara kita mendoakan kita dari tempat yang tidak terlihat. Nah, dia tidak melihat kita, bagi dirinya kita gaib dari kita, tapi dia berdoa untuk kita. Ya, dalam sebuah hadis dikatakan, man da'a li akhihi bi dhahril ghaib mustajabah. Siapa yang berdoa kepada saudaranya yang tidak nampak di hadapannya, maka doa itu adalah termasuk doa yang mustajab. Ya, jadi man da'a li akhihi bi dhahril ghaib. Ya. Siapapun dari kita yang mendoakan saudaranya yang tidak nampak di hadapannya, maka itu adalah salah satu jalan untuk kuatnya doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berdoa, saudara kita mendoakan kita juga dengan doa yang sama masing-masing. Nah, itu doa yang insya Allah jadi lebih kuat. Kemudian kata-kata itu juga mengandung makna khususnya di bulan Ramadan. Sedangkan kita berharap Allah mengabulkan semua amalan-amalan kita baik di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan. Lalu ada kalimat doa yang kita baca, minal a'idin wal faizin. Kalimat itu sesungguhnya adalah doa yang dibuat oleh para ulama. Ya, saya dengar ada beberapa kiai yang mengatakan salah satunya ditulis oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani. Imam Nawawi yang asal Banten, ya, bukan Imam Nawawi yang tabiin dulu, bukan. Apa yang menulis kitab syarah Bulughul Maram, bukan. Kitab syarah Sahih Muslim, atau yang Imam Nawawi yang menulis Arba'in An-Nawawiyah 40 hadis Nabi, bukan. Imam Nawawi Al-Bantani ini orang Indonesia. Beliau menulis ada kalimat yang mahdhuf katanya, yaitu kalimat ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idin wal faizin, yang artinya semoga Allah menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang kembali. Kembali di sini, ya, ternyata maksudnya adalah kembali kepada Allah. Walaupun secara fikih Idul Fitri artinya kembali boleh makan. Nah, boleh makan siang, itu arti secara fikih. Sebagaimana kalau secara fikih arti puasa adalah al-man'u anil akli wasyurbi wal wat'i. Kita dilarang untuk makan, minum, dan berhubungan badan, ya, bagi suami istri. Itu larangan secara fikih. Tapi larangan yang lain, ya, kita berdusta, kita berbohong, kita tidak terkontrol hawa nafsu, kita ghibah, kita membicarakan orang lain, dan kita memfitnah, itu termasuk yang bisa merusak ibadah puasa. Nah, itu pula dengan kata-kata minal a'idin, kembalinya adalah kembali kepada Allah. Wal faizin,
Artinya kembali kita selalu menjadi orang yang sukses, sukses dunia akhirat. Nah, itu yang terkandung dalam makna kalimat tersebut. Baik, sekarang kita masuk kepada khitam lis surah Badiah. Jadi penutup dari surah yang luar biasa ini yang berbicara tentang esensi kemurnian kebenaran Al-Quran sebetulnya, ya, yang dilihat dari berbagai sisi, ya, dari sejarah para nabi untuk menghibur hati Rasulullah. Ingat awal-awal surat Syu'ara, Nabi begitu prihatin, begitu cemas, begitu sedih ya ketika dakwah beliau tidak diterima oleh umat ini, yang menerima baru sedikit, dan itu pun kalangan-kalangan orang-orang yang tidak berpunya, orang miskin, ya, orang fakir, kalangan budak. Ya. Sementara orang-orang besar, orang-orang yang katakanlah dianggap punya kedudukan begitu, secara status sosial, itu tidak menerima ajaran Nabi. Nabi sedih dan dihibur oleh Nabi, oleh Allah dengan turunnya surah Asy-Syu'ara ini, yang isinya luar biasa, meneguhkan hati beliau supaya tetap yakin Al-Quran itu memang kitab yang istimewa. Nah, dalam penutupnya ini kita akan lihat ya dari kalimat di ayat 221. Kita perhatikan, kita baca, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal unabbiukum ala man tanazzalus syayatin. Apakah engkau mau menerima, mau mendengar? Aku akan beritakan kepadamu kepada siapa setan-setan itu sebenarnya turun. Untuk siapa mereka sebenarnya berbuat segalanya, lalu ingin punya teman, ingin punya orang yang nantinya akan bersama dengan mereka, dan ingin punya orang-orang yang bisa mempengaruhi umat manusia lainnya di dunia. Jadi dia cari teman, ya, supaya teman-teman ini bisa bersama-sama dirinya setan maksudnya, menggoda umat manusia lain. Nah, ini kepada siapa setan itu akan senang bergaul, atau kepada siapa mereka, kalau bahasa sini mereka akan turun. Kita akan lihat. Tanazzalu ala kulli afakin athim. Ternyata kata Allah, setan itu turun kepada setiap pendusta, kepada setiap pembohong, kepada orang-orang yang senantiasa berdosa. Jadi orang yang suka berbohong, yang suka berdusta, yang suka berbuat jahat, yang suka berbuat dosa, setan senang menemani mereka. Ya, kalau menggoda, setan carinya orang yang soleh, orang yang beramal. Tapi untuk dijadikan temannya, supaya sama-sama di jalan dakwah setan ini, istilahnya begitu, maka setan mencari teman yang serupa dengan mereka. Teman yang sama-sama berperilaku jahat, berperilaku banyak berdusta, berperilaku banyak berbuat kesalahan. Yulquna sam'a wa aktsaruhum kadibun. Maka setan-setan itu akan menghadapkan, ya, akan memberikan, ya, pendengaran, ya. Jadi maksudnya mereka si orang-orang jahat ini, si orang-orang pendosa ini, manusia yang diajak berteman oleh setan ini, itu semacam mengarahkan telinganya, siap untuk menerima apapun petunjuk-petunjuk yang akan disampaikan setan kepada mereka. Dan kebanyakan mereka adalah para pendusta. Dan manusia-manusia yang biasanya siap menerima informasi dari setan itu adalah para pendusta. Wasyu'ara yattabi'uhumul ghawun. Nah, secara nggak langsung Allah mengatakan kebanyakan pendusta itu sebetulnya para penyair. Walaupun tidak dikatakan penyair itulah pendusta, tapi dibahasakan di sini wasyu'ara yattabi'uhumul ghawun. Dan para penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Nah, biasanya para penyair itu cenderung kepada banyak berdusta, banyak berbuat jahat, dan kepada mereka lah setan datang berteman. Kepada mereka lah setan datang untuk mengajak bersama-sama dalam jalan kebatilan, dalam jalan mempengaruhi manusia lain supaya menyimpang dari ajaran agama Allah ini. Alam taro annahum fi kulli wadin yahimun. Apakah tidak
engkau lihat wahai Muhammad, atau engkau perhatikan bahwasanya ya, mereka mengembara di setiap lembah. Jadi setiap tempat, setiap lembah-lembah, wadi-wadi, yaitu mereka datang, 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 ya, kepada siapapun orang-orang yang jahat dan berdosa, setan mencari teman itu. Dan kemudian akhirnya banyak temannya dan tersebarlah ajaran sesat setan itu kepada umat manusia lainnya. Wa innahum yaquluna ma la yaf'alun. Dan akhirnya yang mengembangkan ajaran setan itu si penyair-penyair ini. Nah, atau nanti dibahasakan, kita akan lebih lanjut, yaitu orang-orang yang senantiasa mengatakan kata setan atau kata makhluk gaib. Nah, itulah dukun-dukun, ya, tukang tenung yang biasanya muncul dari para tukang penyair ini. Wa annahum yaquluna ma la yaf'alun, dan bahwasanya mereka suka mengatakan apa yang tidak mereka kerjakan. Untuk orang lain yang minta nasihat mereka, minta nasihat si dukun, dukunnya nyampain, bikin ini, bikin itu. Tapi dukun itu sendiri nggak mengerjakan. Nah, itu maksudnya. Dia kasih tahu orang banyak, begini-begini. Tapi dia sendiri tidak melakukannya. Karena dia tahu, itu sumbernya dari setan. Nah, itu begitu. Kemudian, illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali kalau ada para penyair-penyair itu, yang tidak sampai menjadi setan, tidak sampai menjadi dukun. Nah, tapi penyair-penyair yang tetap ya, menjaga dirinya di atas kebenaran, dia beriman. Ya. Maka para penyair yang beriman dan beramal saleh, wa dzakarullaha katsiran, dan banyak mengingat Allah, ya, wantasaru min ba'di ma zulimu, dan terus mendapati kemenangan-kemenangan, kesuksesan dalam hidup sesudah mereka terzalimi. Jadi setelah mereka ya ada ujian yang membuat mereka menderita, setelah itu ada kemenangan lagi, ada kesuksesan lagi, ada kebaikan lagi. Ya. Wa sayalamul ladzina zalamu ayya munqalabin yanqalibun. Dan nantinya orang-orang yang zalim itu akan mengetahui di tempat mana mereka akan kembali. Jadi artinya siapa yang akhirnya di jalan yang hak ini? Para penyair yang di atas kebenaran, yang konsisten dengan sikap jujurnya, dengan kata-kata petuah nasihat yang baik tanpa berdusta, atau para penyair yang akhirnya bisa menjadi tempat bertanyanya orang banyak, lama-kelamaan jadi dukun, jadi tukang tenung, yang akhirnya banyak orang bertanya dan dia menjawab pertanyaan itu, menganjurkan orang yang bertanya melakukan segala sesuatu, dia sendiri tidak melakukannya. Nah, ini ayat terakhir yang kita baca. Jadi dari ayat 221 ini boleh dikatakan ini 7 ayat terakhir. Sekarang kita coba lihat keterangan di dalam ayat ini. Ya. Wa tahtatimus surah al-karimah birraddi ala iqtira'atil musyrikin. Penutup dari surah ini itu berbicara tentang bantahan yang kuat terhadap tuduhan-tuduhan orang-orang kafir musyrikin di Mekah waktu itu, haula hadzal Qur'an al-Majid, di sekitar tentang kedudukan Al-Qur'an yang mulia ini, bi al-sahih hujjatin, bahwa keterangan Allah dalam ayat ini menerangkan betul-betul dengan hujjah yang kuat bahwa Al-Qur'an tidak terbantahkan, dia adalah wahyu dari Allah. Wa awdahu bayanin, betapa jelasnya bayan dari Al-Qur'an, uraian-uraian penjelasan tentang hal-hal yang disampaikan dalam Al-Qur'an ini. Fatadzakkara anna asyayatin innama tatanazzalu ala amsalihha. Sehingga kalau ada kemarin tuduhan bahwa Rasulullah memperoleh wahyu ini itu dapat dari setan, ya, beliau kesetanan dulu, baru terima wahyu, baru kemudian menyampaikan kepada kita, dan berarti wahyunya adalah sumbernya dari setan, maka terbantahkan itu semua. Karena di ayat terakhir ini dikatakan setan itu tidak pernah mau datang kepada orang-orang baik. Gak mungkin datang kepada Nabi Muhammad yang jujur, gak mungkin datang kepada Nabi Muhammad yang selalu hidupnya dipercaya, orang soleh. Ya. Maka setan sebenarnya, diterangkan di ujung ayat ini, dia datang kepada orang-orang yang biasa jahat, biasa berdusta, biasa berbohong. Ya. Orang-orang yang seperti dirinya. Minal fasaqah al-mujrimin. Orang-orang yang biasa berbuat dosa, orang-orang yang biasa berbuat jahat, kepada itulah setan datang. Jadi kalau pun yang dapat wahyu
isinya adalah wahyu setan, ya pasti Abu Lahab, Abu Jahal. Gak mungkin Nabi kita Muhammad SAW, karena setan tidak mendatangi untuk menjadikan manusia jadi temannya, kecuali orang-orang yang seperti dirinya, yang jahat juga. Tatanazzalu ala kulli kadzabin fajirin. Setan itu mendatangi orang-orang yang terus banyak berdusta, terus banyak berbuat kesalahan dan dosa. Wa dhalun kahinun. Ya seperti ya, orang-orang yang menjadi dukun, yang sesat, ya. Lianna al-jinsa ya'lifuhu al-jins. Nah, ini karena seseorang biasanya nyari teman yang sejenis gitu. Orang baik cari orang baik, orang jahat cari orang jahat, pendusta dari pendusta, penjahat dari penjahat, itu biasa. Ya, cari orang itu kebiasaannya senang bergaul dengan orang yang sama dengan dia. Dicari yang selevel supaya pembicaraannya nyambung. Kalau dia bicara orang jahat bicara sama orang baik, nah itu nggak nyambung nanti. Satu bicara sedekah, satu bicara udah foya-foya dari apa yang dia punya. Satu bicara langit, satu bicara tentang bagaimana senang di dunia ini. Nah, itu begitu. Tentu tidak akan ketemu. La alal anbiya wal mursalin. Sehingga tidak mungkin setan itu mendatangi para nabi, mendatangi para rasul. Kama raddat ala man za'ama anna Muhammadan syair. Sebagaimana tuduhan orang-orang kafir musyrikin bahwa Nabi Muhammad itu penyair. Kalau dia penyair, dia bisa punya kecenderungan, ya, bisa digoda oleh setan, maksud bukan digoda, maksud bisa dipengaruhi oleh setan, diajak kerjasama oleh setan. Ya, kalau dia penyair, karena penyair itu banyak dustanya, di antara mereka banyak pendusta. Nah, ternyata Nabi bukan penyair. Nah, kalau dia bukan penyair, yang penyair-penyair lain itulah sesungguhnya yang bisa dipengaruhi atau diajak kerjasama oleh setan untuk menggoda manusia. Fasya'ru lahu auzanuhu wa buhuruhu wa qawafihi. Al-Quran laisa min hadal qabil. Syair itu sesuatu yang ukurannya beda. Dia tidak menilai kebenaran dan kebatilan. Dia ukurannya adalah membuat orang yang disampaikan kata syair itu senang. Kalau dia buat syair untuk seorang raja, dia menjilat, ya, supaya rajanya senang. Dia buat syair kepada orang-orang di pasar, dia menjilat supaya orang-orang yang di pasar itu mengaguminya, tertarik kepada dagangannya, tertarik kepada usahanya, dan lain-lain. Nah, itu yang seperti itu. Wal Quran laisa min hadzal qabil. Al-Quran tidak seperti itu sifatnya. Isinya bukan untuk menjilat, bukan untuk mencari kesenangan-kesenangan dunia, ya, yang sempit itu. Wasyu'ara yahimuna min kulli wadin. Digambarkan kemudian di ayat ini, para penyair itu sampai kemana-mana itu. Lewati lembah, ya, dari Mekah ke Madinah, ada yang ke Taif, ada yang kemana. Semacam mempropagandakan kemampuan mereka yang bisa dialog sama setan, yang bisa punya ilmu gaib, yang bisa menolong orang-orang banyak dari kesulitan dengan nasihat yang disampaikannya. Ya. Bil madi wal hija fayamdahuna. Ya, mereka ada yang sengaja datang menjilat, sengaja datang memuji-muji, sengaja datang mengangkat-angkat orang yang dijadikan korbannya begitu, ya. Ini korban ini, orang kaya, saya coba angkat dia. Supaya nanti orang itu banyak membutuhkan dirinya, membutuhkan si Tuhan ini, para penyair yang dusta ini. Ya. Dia fayamdahuna wa yadhumuna hasbal hawa wal mizaj. Jadi dia orang yang sedang didekatinya itu dipujinya, diangkatnya. Sementara ketika orang yang dipuji itu punya lawan, lawannya itu dihinakannya, jelek-jelekannya, dikatakan hal-hal yang buruk, sehingga si kawan ini merasa dia dalam kedudukan yang selalu benar. Nah, itu demikian. Nah, disinilah kita lihat ayat-ayat ini. Kemudian saya ingin mengajak kita melihat ada tafsir lain, yaitu saya baca karena di tafsir ini itu kurang, saya baca tafsir Ibnu Katsir. Ini dikatakan dalam tafsir Ibnu Katsir, yaqulu ta'ala, ya, mukhatiban liman za'ama minal musyrikin anna ma ja'a bihir rasul sallallahu alaihi wasallam laisa bihaq. Saat itu orang-orang kafir musyrikin di Mekah itu, ya, menganggap, ya, apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad
atau menuduh ini bahwa Nabi kita Muhammad adalah bukan kebenaran. Wa annahu syai'un ifta'alahu min tilqa'i nafsihi. Bahwa itu semua apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad yang ada wahyu Al-Qur'an walaupun waktu itu belum sempurna, belum 30 juz gitu ya. Beberapa wahyu yang turun, beberapa ayat yang turun, itu adalah hasil perenungannya sendiri. Hasil Nabi merenung sendiri, tafakur sendiri di sebuah tempat-tempat yang sepi, yang gaib. Judulnya begitu. Au annahu atahu bihi ya rinniyul jin. Nah, boleh jadi dia didatangi oleh sosok seperti jin. Ya, itulah yang mengajarkan dia dan itulah yang disampaikan yang bentuknya adalah Al-Qur'an saat ini. Jadi dikatakan oleh orang musyrikin Nabi kita Muhammad itu menyampaikan hal semacam itu. Jadi bukan perkara yang baik, tapi itu adalah buatan beliau sendiri atau disampaikan oleh jin kepada beliau. Ya. Maka di ayat ini Allah Subhanahu wa taala ya, fanazahullahu subhanahu wa ta'ala janiba rasulihi an qaulihim waqtiraihim wa nabbaha annama ja'a bihi innama huwa min indillah. Nah, dalam ayat ini Allah membersihkan ya, mensucikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari tuduhan-tuduhan orang-orang kafir musyrikin tersebut ya, dengan menegaskan bahwa sesungguhnya apa yang beliau sampaikan, wahyu-wahyu yang beliau ajarkan ini semua adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada beliau dari malaikat-malaikat utusan Allah. Jadi nazala bihi malakun karimun aminun azim. Ya, turun dari malaikat yang baik, yang jujur, malaikat yang senantiasa memberikan keamanan, malaikat yang berkedudukan mulia, yang agung di sisi Allah. Wa annahu laisa min qibali asyayatin, dan Al-Qur'an itu bukanlah wahyu yang turun dari sisi setan. Jadi bukan seperti yang dituduhkan oleh orang-orang kafir musyrikin datang dari setan. Fa innahum laisa lahum raghbatan fi mithli hadzal Qur'anil azim. Karena bagaimana mungkin dibilang turun dari setan? Setan sendiri nggak suka isi Quran. Dan bahasa setan tidak seperti itu. Bahasa setan adalah bahasa-bahasa seperti yang disampaikan oleh banyak penyair-penyair itu. Inama yanziluna ala ma yushakiluhum wa yushabihuhum minal kuhan wal al-kadibah. Nah, di sini diterangkan bahwa setan itu kalaupun dia datang, yang didatanginya bukan sosok kayak nabi yang jujur, yang baik, yang soleh, yang benar. Setan-setan itu akan mendatangi orang-orang yang sama dengan dia, yang jahat, yang sama-sama pendusta, yang suka berbohong, yang suka menyesatkan manusia. Nah, orang seperti itulah yang didatangi oleh justru oleh setan itu. Ya. Disinilah diawali dengan kalimat hal unabbiukum ala man tanazzalus syayatin. Ya. Apakah akan aku beritahukan kepada engkau wahai Muhammad, ya, siapapun kita, ya, Nabi dan kita semua, maukah Allah beritahu kepada siapa setan itu turun? Nah, kalau malaikat kan disebutkan dalam surah Al-Qadar yang kita baca sering waktu di bulan Ramadan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Turun malaikat dan malaikat Jibril kepada Nabi dan kepada kita, hamba-hamba Allah yang saleh. Nah, itu waktu Al-Qadar itu. Nah, sementara setan ditegaskan, turun setan kepada siapa? Nah, di sini dikatakan, man tanazzalus syayatin, kepada siapa setan itu turun? Tanazzalu ala kulli afakin athim. Setan itu turun kepada orang-orang yang suka berdusta dan orang-orang yang suka berdosa, yang suka berbuat jahat. Ya, maksudnya para pendusta, ya, pembohong yang ucapannya penuh dengan kemungkaran-kemungkaran dan perbuatannya jahat, dosa, banyak durhaka, entah durhaka kepada istrinya, durhaka kepada suaminya, durhaka kepada orang tuanya, mengkhianati bangsanya, mengkhianati rakyatnya. Kepada orang yang seperti inilah setan senang datang kepadanya. Ya. Orang seperti itulah yang selalu didatangi oleh setan, ya. Ya, dan diantara bentuknya kalau di zaman waktu itu
adalah al-kuhan al-kadibah, seperti para tukang-tukang tenung. Ya. Kemudian keterangan ini lebih lanjut, ya, kalau kita dalami, kita akan sampai kepada keterangan dalam sebuah hadis, ya, bahwa di sini disebutkan di ayat yang berikutnya 223, yulquna sam'a wa aktsaruhum kadzibun. Ya. Yulquna sam'a, si orang-orang yang didekati oleh setan itu, ya, seperti orang-orang jahat tadi yang saya maksud, orang-orang berdusta, itu sengaja mengarahkan telinganya, pendengarannya, biar lebih fokus dengar pembicaraan setan yang disampaikan kepada mereka. Jadi yulquna sam'a wa aktsaruhum kadzibun. Ya. Dia sengaja dengerin, kebanyakan mereka adalah orang-orang yang berdusta. Maksudnya di sini adalah, ya, dikatakan yulquna sam'a itu yastariquna sam'a minas sama' fayasma'una al-kalimah min ilmil ghaib. Penjelasannya lebih lanjut, setan-setan itu suka mencuri-curi dengar segala berita dari langit. Mereka mendengarkan segala keputusan-keputusan yang Allah telah tetapkan di langit, lalu disampaikan kepada manusia. Disampaikan kepada manusia yang seperti dia, yang pembohong juga, yang berdusta juga. Fayaziduna ma'aha mi'ata kadibah, tsumma yulqunaha ila awliyaihim minal ins. Nah, jadi rupanya begini metodenya. Setan itu mencuri-curi berita dari langit. Waktu itu masih di zaman Nabi, itu masih bisa dia naik ke langit, ya, mendengar berita langit. Allah memutuskan apa? Kemudian hasil pembicaraan itu disampaikannya kepada manusia. Ketika dia sampaikan kepada manusia, ditambah-tambahin sampai 100 kali lipat. Lalu kemudian si yang menerima berita dari setan pun, berita langit yang dia dengar dari setan disampaikan kepada manusia lain. Ditambahin lagi dustanya. Jadi lebih dari 100 lagi. Satu berita, tapi diisi dengan pemberitaan yang lain, ditambah dengan berita-berita lain yang dusta semua banyaknya. Nah, itu dikatakan seperti dalam keterangan ini, mereka menyampaikan satu kalimat yang gaib, fayaziduna ma'aha mi'ata kadzibah. Lalu ditambahkan oleh para penyair itu 100 kali dari berita yang dia dengar dari setan itu. Kalau itulah yang disampaikan kepada manusia banyak. Wa yuhadditsuna biha wa yusaddiquhumun nas. Saat itu itulah yang disampaikan oleh para penyair, tukang tenung, dukun-dukun. Dia ajarkan manusia tentang yang dia ketahui dari setan yang dapat berita dari langit itu, mencuri berita dari langit, ya. Lalu pembicaraan si dukun syair ini, penyair-penyair ini dibenarkan oleh manusia. Ada manusia yang terpengaruh. Fi kulli ma qaluhu bisababi sidqihim fi tilkal kalimatil lati sami'at minas sama. Dibenarkan oleh manusia karena memang ada berita-berita yang benar. Karena sumbernya, ya, itu setan mencuri berita dari langit, sumbernya. Lalu disampaikan kepada tukang tenung, ya, dukun-dukun, tapi dukun-dukun ini menyampaikan dengan dengan tambahan lagi sampai 100 kali dusta. Nah, dari 100 ini ada satu yang benar. Nah, begitu ada yang benar, lalu disampaikan kepada manusia, manusia merasakan, ada benarnya yang dia sampaikan. Nah, itu begitu. Kamaruya Al-Bukhari an Urwah bin Zubair qala, sebagaimana sebuah hadis riwayat dari Aisyah, qalat Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Aisyah berkata begini, sa'alana sun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam anil kuhan faqala, ya. Rasulullah ditanya oleh orang-orang di sekitar beliau pada waktu itu, ya, itu bertanya tentang mereka bertanya kepada Nabi tentang tukang tenung ini, dukun-dukun ini, para penyair-penyair ini. Faqala, saat itu Nabi sebenarnya langsung menjawab, innahum laisu bisyai'in, kata Nabi. Sesungguhnya para tukang tenung itu nggak benar sama sekali.
Nabi sudah mengatakan innahu laisu bisyai'in. Mereka nggak betul sama sekali. Qalu, tapi tetap yang datang bertanya kepada Nabi ini, para sahabat-sahabat yang anak kurang ilmunya, sahabat-sahabat yang masih orang-orang biasa atau manusia biasa yang mungkin yang belum beriman juga datang kepada Nabi. Tolong diingat, ini peristiwa di Mekah. Waktu itu masih ada orang yang kafir, tapi mau mendengar ucapan Nabi, yang pengen-pengen tahu. Nah, itu begitu. Saat itu mereka bilang, "Ya Rasulullah, fa innahum yuhadditsuna bisyai'i yakun." Ya, yang memanggil ya Rasulullah ini tentu orang yang beriman. Wahai Rasulullah, omongan mereka ada benarnya kok. Ternyata apa yang dia sampaikan ketika meramal, ujungnya betul. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menjawab begini. Tilkal kalimatu minal haq yakhtifuhal jinniyu fayuqarqiruha fi uduni waliyihi kaqarqaratud dajjaj fayukhallituna ma'aha akthar min mi'ata kadhibah. Itu kata Nabi. Nabi bilang, itu berita yang kalian melihat ada benarnya, ya, itu adalah kalimat yang dicuri oleh jin, kata Nabi. Lalu jin itu membisikkan ke telinga kekasihnya, ke telinga orang-orang yang seperti dirinya, yaitu tukang tenung, dukun, dan jin tadi. Dibisikkan bagaikan suara kokokan ayam. Jadi bisikan kok, nah, seperti bisikan itu bisikan jin kepada tukang tenung itu, ya. Seperti suara kokokan ayam jantan, dan kemudian si dukun ini mencampur adukan dengan 100 kali dusta lebih. Itu gitu kata Nabi. Jadi kata-kata mencampur adukan 100 dusta lebih itu dari riwayat hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Atau ada lagi hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, ini dari ceritanya kepada Al-Humaidi, ceritanya kepada Sofyan, ya. Kemudian ujungnya dari Abu Hurairah. Saya baca terjemahannya saja. Dari Abu Hurairah, beliau berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, apabila Allah memutuskan perkara di langit, ya, ada keputusan Allah, ya, idza qadallahu al-amra fis sama, darabatil malaika bi ajnihatiha. Saat itu ketika Allah memutuskan perkara di langit, para malaikat mengepak-kepakkan sayapnya karena takut kepada keputusan Allah itu. Bunyinya seakan-akan seperti rantai yang terjatuh di atas batu yang licin permukaannya. Rantai yang banyak ke batu yang licin, gemerincing. Nah, itulah bunyi kepakan sayap malaikat menunjukkan rasa takut mereka kepada Allah ketika Allah memutuskan sesuatu. Aku akan berikan si Anu rezeki, aku akan kalahkan si Anu, aku akan ini misalnya, itu berita-berita itu. Aku akan jamin hidupnya si Anu dan sebagainya. Semua titah Allah yang terjadi seperti itu bentuknya. Ya. Saat itu apabila malaikat benar menjadi tidak sadar, jadi boleh dikatakan karena takut kepada Allah di antara mereka, kondisinya membuat mereka tidak sadar. Dan apabila para malaikat itu telah sadar dari rasa takutnya, ya, bertanyalah satu malaikat kepada malaikat yang lain, sebagian mereka kepada sebagian yang lain, apa yang telah Allah firmankan tadi kepada kita? Karena dengar suaranya aja udah takut kepada Allah, jadi sampai nggak kedengaran jelas apa yang Allah sampaikan kepada mereka, apa yang Allah putuskan yang didengar oleh mereka, sehingga para malaikat yang lain satu sama lain saling bertanya. Maka malaikat yang tahu menjawab kebenaran belaka. Dia, Allah adalah zat yang maha tinggi dan maha besar. Nah, pembicaraan itu ternyata terdengar oleh setan-setan yang mencuri-curi dengar dari pembicaraan antara malaikat itu. Lalu setan-setan ini menyampaikannya kepada setan yang ada di bawahnya. Manusia yang jadi setan yang ada di bawahnya. Itu yang dimaksud. Ya. Jadi pembicaraan tentang malaikat bertanya-tanya tentang apa yang Allah putuskan itu didengar oleh setan-setan yang mencuri-curi dengar dari pembicaraan mereka. Setan-setan yang mencuri-curi dengar itu, kata Sofyan berikutnya, ya, mengisyaratkan dengan jari jemarinya. Jadi setannya begini. Ya, itu dibilang ada tingkatan-tingkatannya. Ya, susun seperti itu. Maka setan yang paling puncak mendengarnya. Jadi kayak kita tuh berita berita rantai, ya, berita rantai yang
setan A, setan B, setan C, setan D, sampai ke bawah. Nah, itu begitu. Maka setan yang paling puncak mendengarnya, lalu menyampaikan kepada setan yang ada di bawahnya, kemudian disampaikan lagi kepada setan yang ada di bawahnya, hingga akhirnya sampailah ke telinga penyihir atau tukang tenung. Nah, ini sampai juga kepada manusia, tapi manusia yang tadi pendusta juga, manusia yang jahat itu juga. Selanjutnya diucapkan oleh tukang tenung itu, oleh para penyair itu, oleh dukun-dukun itu. Ada kalanya setan itu terkena oleh lemparan bintang yang menyala, yang membakar sebelum ia sempat menyampaikannya. Ada kalanya ia sempat menyampaikannya sebelum terkena bintang yang menyala itu. Lalu mencampurinya dengan 100 kali dusta. Kemudian dikatakan, bukankah telah dititahkan kepada kita pada hari anu dan anu akan terjadi peristiwa anu dan anu, dan ternyata peristiwanya itu sesuai dengan kalimat yang mereka dengar dari langit. Jadi itulah kalau ada manusia di dunia ini suka dengar omongan tukang tenung, dukun, ya orang-orang yang suka bicara-bicara gaib, itu bicara ada benarnya, itu karena bicara itu mereka dapat dari langit. Ya, walaupun kalau sekarang sesungguhnya sudah tidak seperti di zaman Nabi dulu. Zaman Nabi dulu itu masih banyak setan yang bisa mendengar pembicaraan seperti itu. Kalau di saat sekarang ini, nah, kalau kita baca, ingat dulu surat Al-Jin, ini saya bukakan lagi, ya, kita ingat surat Al-Jin dulu, itu ada pada ayat yang ke uh, nah ini ayat uh, ke-8, ke-8, 9. Kita lihat. Ini menerangkan tentang memang ada setan dulu tuh biasa dengan berita dari langit. Tapi sejak Nabi kemudian diutus sempurna Al-Quran ini, setan-setan seperti itu sudah nggak bisa lagi menyentuh langit. Ini digambarkan di ayat ini, ya. Dari ayat 8 surat Al-Jin, surat yang ke-72. Wa anna lamasna samaa fawajadnaha muliat harasan syadidan wa syuhuba. Ya. Dan sesungguhnya di antara kami para jin ini, ya, ada yang bisa mencoba cari tahu berita dari langit, ya. Rahasia-rahasia berita langit, ya. Maka kami mendapatinya, ya, penuh dengan penjagaan yang kuat, ya, dan panah-panah yang menyerang kami. Jadi dia mencoba naik langit, udah ada penjaga malaikat yang menolak setan sampai ke langit. Sudah kena panah-panah api, sudah kena penjagaan yang kuat. Akhirnya mereka nggak sampai. Nah, dari keterangan inilah sekarang sudah nggak ada lagi berita setan yang mencuri berita langit itu. Wa anna kunna naqudu. Nah, ini bahasanya. Wa anna kunna naqudu minha maqaida lisam'i. Kami dulunya, tuh kata setan, bisa duduk naik ke langit, terus duduk dengerin berita langit, rahasia langit. Apa keputusan Allah? Kami memang tidak mendengar langsung dari Allah. Tapi itu tadi, ketika Allah bertitah, Allah mengambil keputusan, malaikat terjatuh karena mendengar, karena menghormati Allah dan rasa takutnya kepada Allah. Malaikat yang sadar menyampaikan kepada malaikat yang tidak sadar. Nah, komunikasi di antara malaikat inilah yang dicuri informasinya oleh setan. Kata setan, dulu kami bisa mendapati hal itu. Ya, jadi kami duduk di sebuah tempat di langit, lalu mendengar ucapan apa yang disampaikan oleh para malaikat itu. Faman yastami'il an yajid lahu shihaban rasoda. Tapi sekarang ini di antara kami yang mencoba mendengar ucapan-ucapan di langit itu, mencuri-curi dengar itu, kami langsung dapat panah api. Kami langsung kena. Kami langsung tidak bisa sampai ke langit itu. Nah, dari keterangan ayat ini, itu setan udah nggak bisa lagi menyampaikan berita langit yang dicurinya, disampaikan kepada manusia seperti dukun, penyair, tukang tenung, dan lain-lain. Itu sudah nggak terbantahkan oleh ayat di surat Al-Jin ayat 8 dan 9 tersebut. Sehingga kalau sekarang ada dukun-dukun yang bicara, itu cuma nebak-nebak semuanya. Nggak kayak di zaman Nabi dulu, dukunnya masih banyak benernya ceritanya. Nah, kalau sekarang sudah nggak ada. Banyak lebih kepada tipuan, dusta, karena dia pinter bersulap, ya, itu yang mengakibatkan mereka bisa
menundukkan manusia-manusia yang lemah imannya untuk mau menerima ucapan-ucapan mereka. Nah, kemudian di ayat 224 ditegaskan, wasyu'ara yattabi'uhumul ghawun. Nah, ini ada sebuah riwayat yang mengatakan Ikrimah, salah seorang mufasir, mengatakan ada dua orang penyair ya, yang saling menghina. Lalu salah satu pihak didukung oleh sejumlah orang dan pihak yang lainnya didukung oleh sejumlah orang pula. Maka Allah terangkan dengan menurunkan ayat 224 ini bahwa para penyair-penyair itu punya pengikut-pengikut. Jadi antara dukun satu dengan dukun kedua, dukun ketiga itu masing-masing punya pengikut. Ya. Dan pengikut mereka kadang-kadang tidak sama. Di antara mereka juga bertengkar, di antara mereka juga berselisih paham. Lalu Imam Ahmad mengatakan, ya dari cerita yang sampai kepada kami, kata Imam Ahmad, dari kata dari Qutaibah, telah diceritakan pula kepada kami Lais, Ibnu Had, dan seterusnya, bahwa ketika kami sedang berjalan bersama Rasulullah, ya, ujungnya sanad terakhir adalah Abu Sa'id radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ketika kami bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sebuah tempat namanya Al-Araj, ya, tiba-tiba muncullah para tukang syair ini, para penyair. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tangkaplah setan-setan ini, peganglah setan ini. Sesungguhnya bila seseorang dari kalian memenuhi perutnya dengan muntahan, itu lebih baik baginya daripada memenuhi dirinya dengan syair. Jadi ketika ada tukang-tukang syair yang kayak tukang dukun begitu, yang jadi tempat bertanya orang-orang banyak ketika ingin minta berubah nasibnya begitu, datanglah banyak orang kepada orang itu. Nah, ketika Nabi melihat si dukun semacam itu, tukang syair yang mirip dukun semacam itu, Nabi suruh tangkap orang itu. Jadi zaman Nabi itu kalau Nabi tahu ada orang itu disuruh tangkap. Ya. Sampai Nabi katakan muntahan isi perutnya, ya, itu masih lebih baik daripada apa yang menjadi ucapannya ngajarin kita tentang perubahan-perubahan nasib itu. Jadi udah lebih baik tangkap orang itu. Itu ketika Nabi sudah mulai ada kekuasaan, ada orang itu ditangkap. Ya, ditangkap supaya jangan sampai mendapatkan korban lebih banyak lagi dari manusia-manusia yang lemah imannya, ikuti maunya mereka. Tapi mereka itu memang banyak pengikutnya. Maksud banyak pengikutnya, ya kalau Nabi juga menangkap mereka, nanti ada lagi yang lain, ada lagi yang lain, dan ada lagi yang percaya. Tetap selalu banyak pengikutnya. Kemudian Allah katakan, alam taro annahum fi kulli wadin yahimun. Tidakkah engkau melihat wahai Muhammad bahwasanya mereka mengembara di setiap lembah. Jumlah mereka bukan satu dua. Kalau Nabi tangkap satu, dua, masih ada lagi di tempat lain. Masih ada lagi di tempat lain. Nah, disinilah ujian buat kita orang beriman. Orang-orang yang berdusta, yang berbohong, yang suka menyebarkan fitnah itu tidak satu, tidak dua. Tapi banyak jumlahnya dan Nabi tidak bisa mengontrol semuanya. Ya. Maka satu sama lain tetap menyebarkan fitnah dan sampai pada hari ini kita sudah 1400 tahun lebih dari Nabi diutus, orang-orang kuhan, penyair yang menjadi dukun, yang suka menyampaikan kata-kata yang manis untuk merubah nasib seseorang masih kita jumpai. Itu karena mereka tadi lewati lembah-lembah, lalu sekarang lewati pulau-pulau sampai istilahnya mungkin ke kita, ke tanah air Indonesia ini. Nah, itulah dukun-dukun yang sejarahnya dulu itu ada sejak zaman Nabi. Dikomentari oleh Imam Ad-Dhahhak dalam riwayatnya bahwa dukun-dukun ini bisa menguasai setiap seni bicara. Nah, ini karena mereka asalnya banyak para penyair. Kata-kata indah bisa mereka keluarkan. Kata Imam Ad-Dhahhak. Mujahid dan lain-lainnya mengatakan, ya, demi Allah, Mujahid dan pula Imam Hasan Al-Basri mengatakan, demi Allah, sungguh kami melihat di lembah-lembah tempat mereka mengembara yang biasa dipakai oleh mereka untuk bersyair, ada kalanya mereka mencari si fulan, dan ada kalanya mereka memuji si fulan yang lain. Jadi cari si fulan untuk dipuji, cari si fulan untuk dihina, dan lain-lain. Nah, itu semuanya demi keuntungan dunia yang mereka akan dapatkan. Ya. Imam Qatadah mengatakan bahwa yang dimaksud ialah para penyair yang memuji suatu kaum dengan cara yang batil
Jadi dipuji-puji tapi dengan cara yang batil, dan mencaci kaum yang lain dengan cara yang batil pula. Jadi akhirnya boleh katakan mereka senang mengadu domba. Itulah penyair-penyair. Dan Nabi kita Muhammad dan para nabi bukan seperti mereka. Bukan seperti para penyair-penyair yang berdusta itu, yang dapat berita dari langit, hasil mencuri setan-setan yang datang ke langit. Itu pun sekarang sudah tidak lagi bisa terjadi. Makanya disebutkan wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Mereka sendiri suka mengatakan apa yang tidak mereka kerjakan. Jadi kalau dia nasihati orang begini begini begitu, dia sendiri nggak bikin, karena dia juga nggak percaya, dia juga nggak tahu, karena dia cuma membohongi orang banyak. Itu begitu. Jadi dalam suatu riwayat dikatakan dari Ibnu Abbas, Al-Aufi meriwayatkan bahwa ada dua orang di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang salah seorang darinya kalangan Ansor, sedangkan yang lainnya dari kaum lain, ya. Keduanya terlibat dalam adu syair saling menghina, ya. Dan masing-masing pihak mempunyai pendukungnya sendiri-sendiri dari kalangan kaumnya masing-masing, yaitu terdiri dari orang-orang yang lemah akalnya. Tapi kedua-duanya tetap orang yang lemah akal, baik pendukung A, pendukung B, itu sama-sama karena pendukung para penyair itu orang yang lemah akal. Jadi orang yang mendukung dukun, mendukung para penyair itu dianggap orang yang lemah akal. Ya. Maka Allah menurunkan ayat ini. Ya. Wasyu'ara, para penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Nah, dan tidakkah engkau tahu, wahai Muhammad, bahwa mereka mengembara di tiap-tiap lembah, dan bahwa mereka suka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mau melakukannya. Inilah riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang setan-setan tersebut, dan tutup dengan kalimat, memang ada para penyair yang baik, tapi itu sedikit. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa dzakarullaha katsiran wa antasaru min ba'di ma zulimu. Wa saya'lamul ladzina zalamu ayyumun qalbin yanqalibun. Kecuali di antara para penyair-penyair itu yang tetap beriman dan beramal soleh dan banyak mengingat Allah dan mendapat kemenangan, ya, setelah mereka terzalimi, dan orang-orang yang zalim itu kelak akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali. Nah, diceritakan dalam tentang riwayat ini Muhammad bin Ishaq dan riwayat dari Yazid, ini saya baca terjemahannya juga, ketika Allah berfirman, ya, wasyu'ara yatba'uha al-ghawun, ketika para penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat, di ayat 224, datanglah Hasan bin Sabit, Abdullah bin Rawahah, dan Ka'ab bin Malik kepada Rasulullah sambil menangis. Ya. Lalu mereka bilang kepada Nabi, Allah telah mengetahui ketika menurunkan ayat ini bahwa kami adalah para penyair. Jadi sahabat-sahabat Nabi yang pintar-pintar bersyair ini, seperti Hasan bin Sabit, Abdullah bin Rawahah, Ka'ab bin Malik, sempat datang kepada Nabi nangis. Karena mereka khawatir para penyair ini maksud juga seperti mereka. Ya. Karena mereka adalah orang yang beriman. Maka nangis kepada Nabi. Maka Allah mengetahui ketika menurunkan ayat ini, ya, mereka bilang, Allah mengetahui ketika menurunkan ayat ini bahwa kami adalah para penyair. Ya. Mereka maksudnya mengadu begitu kepada Nabi. Maka Nabi membacakan ayat ini, ya, seperti kalian ini, illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Tidak semua penyair begitu. Seperti kalian ini. Kalau kalian beriman, kalian beramal saleh, kalian memang dulunya adalah para penyair, kalian pasti akan bersair syair yang indah. Kata-kata puitis yang disampaikan, kata-kata puitis yang tidak mengandung dusta, yang tidak berbohong. Nilainya nilai-nilai kebenaran, yang akan memberikan semangat dan motivasi orang. Nah, itu yang terjadi pada kalian, karena kalian orang beriman. Jadi sempat para penyair-penyair yang baik-baik ini bersedih datang kepada Nabi, karena Nabi isi wahyunya tadi para penyair itu dusta semua, temannya setan semua, disenangi setan semua, bahkan ada yang akhirnya menjadi dukun, menjadi tukang-tukang tenung. Nah, disitulah kemudian ujung ayat ini mengatakan tidak semua para penyair, tapi penyair berpotensi menjadi dukun, berpotensi menjadi tukang-tukang tenung karena sifat mereka yang sudah berdusta, berbohong tadi. Kalau yang beriman dan beramal soleh seperti mereka, seperti sahabat Nabi tadi, yaitu Hasan bin Sabit,
Ka'ab bin Malik, ya, Abdullah bin Rawahah, maka mereka tidak seperti para tukang syair yang banyak dustanya tadi. Ya. Inilah barangkali para jemaah sekalian eh, kandungan ayat dari surat Asy-Syu'ara ini yang di penutupnya menjelaskan tentang siapa itu para penyair yang dimaksud, ya. Nah, dijelaskan di ayat ini bahwa penyair-penyair itu umumnya adalah orang-orang yang jahat, orang-orang yang mendapat berita dari langit, ya, berita hasil curian setan-setan dari langit. Nah, ketika tuduhan Nabi mendapati Al-Quran, wahyu yang disampaikan beliau seperti itu, nah ini terbantahkan dengan hal ini, bahwa tidak mungkin setan datang kepada orang baik seperti Nabi Muhammad. Setan itu kalau datang kepada sejenisnya, orang jahat pula, pendusta pula, sehingga bisa berkembang kejahatannya di dunia, ya, mempengaruhi umat manusia dalam kesesatan. Karena kalau setan datang kepada Nabi Muhammad, langsung ditolak oleh Nabi, nggak mungkin. Nah, disinilah untuk lebih memperkuat bahwa Al-Quran, ayat-ayat yang Nabi terima adalah jelas kebenaran yang datang melewati para malaikat utusan-utusan Allah. Itu tidak sekali lagi tidak sama berita yang dibawa oleh setan dengan berita yang dibawa oleh para malaikat. Ya, itu tidak sama karena berita yang dibawa oleh setan jatuhnya kepada para pendusta juga, orang-orang jahat juga. Jadi berita-berita baik dari malaikat datangnya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Meskipun di penutup ayat bagian akhir tadi, kalau ada di antara umat Islam yang suka bersyair, yang suka berpuisi, yang suka menyusun kata-kata indah, mereka tidak digolongkan sama dengan orang yang semacam itu. Ya, jadi ada kata-kata puitis yang memang indah, mirip seperti Al-Quran, kata-katanya bagus begitu, tapi itu adalah kata-kata yang tujuannya mungkin memotivasi, menyemangati. Nah, selama mereka beriman, keadaan mereka tidak sama dengan keadaan para penyair yang memang dari awalnya bermaksud tidak baik. Mereka sudah merupakan orang-orang yang biasa berbuat jahat dan berbuat dosa, dan mereka adalah para pendusta. Nah, itu begitu. Jadi tetap ada pengecualian. Jangan juga kita kalau disebut penyair khawatir, takut. Nah, inilah yang dikuatkan oleh para sahabat Nabi tadi yang datang kepada Nabi. Demikian barangkali para jemaah sekalian, mudah-mudahan bisa dipahami apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.